Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini kita kembali bisa melanjutkan kegiatan kita setiap hari Sabtu. Insyaallah kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan seluruh kegiatan kita dengan baik. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Abi dan Abla, kembali kita di kegiatan pembina asrama pada minggu hari ini. Untuk minggu ini kita akan membahas dari buku Perlanta. Setelah minggu lalu kita membahas dari Risalah Nur, tepatnya kita membahas tentang kalimat pertama dari Risalah Nur ya, buku Al-Kalimat, minggu lalu kita bahas itu. Minggu ini kita akan membahas dari buku Perlanta. Buku Perlanta itu apa? Buku Perlanta adalah buku yang ditulis oleh Fethullah Gulen Hoja Effendi. Nanti saya nggak akan banyak menyebut nama Fethullah Gulen ya. Kalau saya sebut Hoja Effendi itu artinya Fethullah Gulen. Hoja Effendi itu artinya, kalau kita artikan itu artinya guruku. Ya. Kenapa kita sebut dengan guruku? Karena apa yang kita lakukan sekarang di sekolah, ini sistem sekolah yang dibentuk, yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia, hampir di 170 negara, sistem sekolah yang dibangun adalah sistem sekolah yang berdasarkan inspirasi dari Fethullah Gulen Hoja Effendi. Dari murid-murid beliau, dari orang-orang yang mengambil inspirasi dari beliau, akhirnya terbentuklah sekolah-sekolah ini. Jadi mungkin tidak tepat juga kalau kita bilang sekolah ini adalah sekolah-sekolah Turki, jadi mungkin lebih tepatnya adalah sekolah punya kita semuanya, jadi di seluruh dunia. Sistemnya bukan sistem Turki sebenarnya, tapi sistem yang diambil dari pemikiran-pemikiran Fethullah Gulen Hoja Effendi. Nah, oleh karena itu, kita sebagai individu yang berada di institusi tersebut, ada baiknya kita juga bisa mengambil inspirasi dari beliau, apa yang beliau tuliskan, dan coba kita untuk pahami dan kita aplikasikan di dalam tugas kita di sekolah. Karena sudah pastinya sekolah yang dibangun dengan sistem ini pastinya akan berjalan baik jika kita mengambil hikmah atau inspirasi dari orang-orang yang sudah menjalankan sistem tersebut ataupun orang-orang yang menginisiasikan sistem-sistem tersebut. Jadi Hoja Effendi di sini sebagai inspiratornya, mungkin banyak sekali yang akan kita ambil inspirasinya dari tulisan-tulisan beliau. Memang beliau adalah seorang ulama, jadi tulisannya mungkin akan lebih banyak bicara tentang agama Islam. Tapi kalau kita bicara agama itu begitu universal dan kita bisa sambungkan dengan segala macam bidang kehidupan kita, termasuk kita yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi perspektif agama dalam bidang pendidikan begitu berkaitan sekali. Tapi di sini kita tidak hanya mengambil dari sisi Islamnya, walaupun nanti Hoja Effendi akan banyak membahas dari sisi Islamnya. Nah, kita sebagai pembaca bagaimana bisa menginterpretasikan pemikiran-pemikiran Hoja Effendi tersebut yang berdasarkan landasan keislaman, itu harus bisa kita interpretasikan lebih universal lagi. Dan kalau kita bicara agama Islam adalah agama universal yang harusnya nilai-nilai yang ada di dalam agama Islam itu harus bisa dipahami oleh orang-orang di seluruh agama ya. Jadi tidak hanya umat Muslim yang bisa memahami ajaran Islam sebenarnya. Umat-umat lain pun akan sangat mudah sekali memahami nilai-nilai yang diajarkan agama Islam. Dan itulah yang akan kita interpretasikan, yang akan kita coba aplikasikan di dalam kegiatan kita sehari-hari, di mana kita di sini mempunyai siswa yang beragam dari latar belakang, termasuk agamanya berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa menginterpretasikan dasar-dasar pemikiran Hoja Effendi yang berdasarkan
agama Islam itu bisa kita interpretasikan dan bisa kita aplikasikan sehingga bisa bernilai universal yang bisa diterima oleh semua orang. Jadi intinya seperti itu, makanya ketika kita membaca buku-buku H.J. Effendi, nilai-nilai yang kita ambil, lalu bagaimana kita bisa menginterpretasikan nilai-nilai tersebut di dalam tugas keseharian kita. Oke, kita mulai. Untuk tahun ini saya akan membuka lembaran baru di buku baru untuk Perlanta. Insya Allah kita akan mengikuti buku Perlanta yang judulnya Bangkitnya Spiritualitas Islam. Mungkin teman-teman kalau punya bukunya yang warna hijau ke kuning-kuningan ya, Bangkitnya Spiritualitas Islam, itu bukunya yang itu, yang ada gambar Hagia Sophia-nya di ininya, covernya. Ini kayaknya pas sekali ya. Lagi sedang viral ya, Hagia Sophia. Kemarin diadakan sholat Jumat pertama di Hagia Sophia yang begitu banyak mengambil perhatian dunia ya kemarin. Tapi kita tidak akan membahas itu berhubungan dengan hal yang lain. Kita akan membahas tulisan yang ada dalam buku ini yang judulnya Bangkitnya Spiritualitas Islam. Kita akan melihat atau memulai dari bab pertama. Bab pertama berjudul Dunia yang Hamil Tua. Nah, di sini H.J. Effendi mengambil judul yang luar biasa, bisa membuat kita ingin membaca apa yang dimaksud dunia yang hamil tua ini, apa yang dimaksud dengan hamil tua, dan apa yang dimaksud dengan istilah ini. Nah, itu yang akan kita coba kupas. Kita mulai. Akhir-akhir ini, dunia Islam tengah mengalami krisis luar biasa yang menyerang hampir seluruh sendi kehidupan kaum muslimin. Jadi kita pahami di sini dunia, kata dunia di sini itu dijelaskan oleh H.J. Effendi sebagai artinya dunia Islam. Berarti dunia Islam adalah yang sedang hamil tua. Nah, ini maknanya apa? Kira-kira sebelum kita membahas lebih jauh, ada teman-teman yang memahami nggak apa artinya hamil tua di sini? Sebelum nanti kita bahas ya, kita baca ke bawah apa yang dimaksud dengan H.J. Effendi dunia yang hamil tua. Ya, kalau ada yang mau bicara boleh silakan, atau mau tuliskan di chat yang punya pemikiran tentang ini. Kalau saya teringat dengan apa yang dikatakan Ustadz Bediüzzaman Said Nursi, ini juga sangat berhubungan, mungkin ini juga berhubungan dengan perkataan Ustadz tersebut. Ini juga berhubungan dengan momen kemarin ketika Hagia Sophia itu berubah menjadi masjid. Jadi pada saat, ini masih Said lama ya, minggu lalu saya jelaskan sedikit tentang Said baru dan Said lama. Jadi Said lama pada waktu itu pernah ditanya mengenai Eropa gitu. Beliau masih di Istanbul pada waktu itu, mengenai Eropa. Apa jawaban Said Nursi? Saya lupa pertanyaan seperti apa ininya, konteks pertanyaan seperti apa. Tetapi jawaban Ustadz Bediüzzaman Said Nursi seperti ini. Sekarang Eropa sedang mengandung dunia Islam gitu, dan nantinya akan menelurkan Islam. Nah, kebalikannya Islam sedang mengandung kemodernan atau Eropa, dan nantinya Islam akan melahirkan Eropa, dan itu yang terjadi, yang sudah terjadi seperti itu dengan berubahnya Kesultanan Turki Utsmani pada saat itu akhirnya runtuh kan, akhirnya berubah menjadi Republik Turki yang sekuler, yang berarti artinya di situ Islam sudah menelurkan atau melahirkan sebuah Turki yang sekuler. Nah, pada saat itu Mustafa Kemal Atatürk sangat meninggikan sekulerisme. Bahkan akhirnya yang menjadi salah satu menjadi momen berubahnya kekhalifahan menjadi Turki modern yang sekulerisme adalah dirubahnya Hagia Sophia menjadi dari masjid berubah menjadi museum. Nah, itu kan salah satu langkah politik yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk supaya memperjelas bahwa Turki itu sudah tidak khalifah lagi, tapi Turki sudah menjadi negara modern yang sekuler. Nah, pada saat itu dikatakan Ustadz memberikan istilah seperti itu.
Islam, dunia Islam yang mungkin di situ menganalogikan Khalifah Utsmani pada saat itu sedang mengandung Eropa dan pada saatnya melahirkan Eropa dan akhirnya benar melahirkan Turki yang modern, yang ke Eropa-Eropaan, yang merubah Kesultanan Utsmani menjadi republik yang modern, yang merubah segalanya kan, bahkan tulisannya dirubah, cara mereka berpakaian berubah. Itu Islam yang melahirkan modern. Tetapi ada lanjutannya, Ustadz mengatakan bahwa Eropa sedang mengandung Islam dan nanti akan melahirkan Islam. Nah itu mungkin yang sekarang benih-benihnya sedikit kita sudah mulai melihat ya. Kalau kita lihat ke Eropa, mungkin kalau teman-teman nanti punya kesempatan jalan-jalan ke Eropa, teman-teman akan melihat di Eropa itu ternyata Islam tidak seperti yang kita bayangkan, begitu luar biasa majunya Islam di Eropa. Kalau kita lihat di Jerman atau di Prancis atau di Inggris, kita tahu sendiri kan ya, sekarang ini London itu mayornya, nggak tahu sudah diganti atau belum, saya tidak mengikuti beritanya, tapi terakhir kali saya dengar mayornya itu atau wali kotanya itu orang Islam. Dan artinya apa? Islam begitu berkembang luar biasa di Eropa. Jadi mungkin ada hubungannya apa yang dituliskan OJ Effendi di sini, dunia yang sedang hamil tua. Nah, tetapi ini hubungannya apa, menghamilkan apa, itu yang akan kita coba amati dan kita coba pahami di sini. Tapi ada sebuah perkataan dari Bediüzzaman Zaman Said Nursi mengenai kata-kata hamil di situ yang diambil dari biografi Ustadz Bediüzzaman Zaman Said Nursi. Mungkin coba kita baca, setelah itu mungkin kita pahami apakah benar yang dimaksud itu atau ada hal lain yang ingin disampaikan OJ Effendi di sini. Akhir-akhir ini dunia Islam tengah mengalami krisis luar biasa yang menyerang hampir seluruh sendi kehidupan kaum muslimin. Jadi di sini juga kata yang perlu kita garis bawahi, krisis, karena pada waktu itu mungkin ketika artikel ini dibuat, sebenarnya artikel ini tidak dibuat teman-teman. Ini mungkin jadi buku-buku OJ Effendi itu ada berbagai macam jenisnya. Ada buku OJ Effendi yang benar-benar ditulis oleh beliau sendiri, menulis sendiri artikelnya. Dan juga ada buku-buku OJ Effendi yang ditulis oleh muridnya. Jadi bukan ditulis sendiri oleh OJ Effendi, tetapi OJ Effendi hanya menyampaikan ceramah ataupun kajian seperti itu. Lalu murid-muridnya menuliskan, lalu dari bahasa lisan dirubah menjadi bahasa tulisan dan jadilah akhirnya sebuah artikel. Dan kayaknya buku ini adalah buku hasil seperti itu. Jadi bukan tulisan dari OJ Effendi sendiri, tetapi ini adalah hasil interpretasi dari murid-murid beliau yang menuliskan apa yang disampaikan beliau, baik melalui ceramah maupun kegiatan-kegiatan kajian yang dilakukan. Nah, pada saat tahun 90-an, OJ Effendi sering ceramah di masjid-masjid di Turki itu, ya termasuk di Sultan Ahmet, yang kembarannya Hagia Sophia, ataupun di masjid-masjid daerah lain, di Bursa, ataupun di Izmir. Nah, OJ Effendi banyak melakukan ceramah di sana, dan pada tahun 90-an, inti dari ceramah OJ Effendi adalah OJ Effendi melihat dunia ini sedang krisis. Jadi kata krisis ini penting sekali. Krisis dalam arti apa? Krisis moral, degradasi moral pastinya. Nah, makanya OJ Effendi sangat menginginkan murid-muridnya pada waktu itu, dan bukan hanya murid-muridnya sebenarnya, semua yang mendengarkan ceramah beliau. Jadi kalau kita tonton ceramah beliau di tahun 87, 88, 89, 90-an, itu banyak sekali. Masjid yang sebesar Hagia Sophia mungkin ya, atau Sultan Ahmed itu akan penuh ketika ada ceramah dari OJ Effendi. Jadi tahun tersebut seluruh murid-murid beliau ataupun yang menyukai beliau itu akan berdatangan dari segala penjuru Turki. Jadi kalau teman-teman nanti bisa jalan-jalan ke Ankara, karena saya pernah tinggal di Ankara, di sana ada masjid besar namanya Masjid Kocatepe. Kocatepe itu besar sekali masjidnya. Jadi mempunyai lapangan parkir yang begitu luas, Kocatepe itu. Saya diceritakan oleh salah satu abi di sana ketika saya di sana itu, ini kalau waktu tahun 88-90-an katanya, ketika OJ Effendi datang ke Masjid Kocatepe terus sebut melakukan ceramah, ini katanya parkiran ini semuanya penuh oleh bis-bis. Kenapa? Karena murid-murid beliau ataupun orang-orang yang suka dengan beliau itu akan berdatangan dari segala penjuru Turki dan bahkan sampai menginap di masjid tersebut. Nah, itulah gambaran OJ Effendi pada saat itu, dan bukan tidak ada yang memusuhi juga pada saat itu, bahkan ketika
ada ceramah yang begitu besar, itu OJ Effendi sering juga mendapatkan diancam untuk dibunuh ataupun dibom. Itu juga ada pada tahun tersebut dari orang-orang yang tidak suka dengan OJ Effendi. Nah, ceramah-ceramah OJ Effendi pada saat itu kalau kita perhatikan itu banyak membahas tentang krisis, yang akhirnya menyebabkan beliau menyarankan untuk bisa mengatasi krisis ini, ayolah kita mulai membangun generasi gitu. Ayolah kita mulai membangun anak-anak muda kita. Dengan apa? Pastinya dengan pendidikan. Ayo kita mulai membangun. Oke, di Turki akhirnya kan pada saat itu sudah dibangun sekolah-sekolah yang kita bilang tadi seperti sekolah kita ini dengan sistem yang sama. Mungkin sudah ratusan sekolah pada saat itu tahun 90-an. Tapi OJ ini bilang krisis ini bukan hanya krisis di Turki, tapi krisis ini di seluruh dunia. Maka mulailah untuk bisa ke seluruh dunia, tidak hanya ke Turki. Dan akhirnya tahun 90-an awal itu mulai abi-abi berangkat ke Orta Asia atau Asia Tengah, ke Kazakhstan, ke Azerbaijan, lalu ke Turkmenistan, untuk membuka sekolah di sana. Dan akhirnya tahun-tahun selanjutnya sampai ke negara-negara lain, ke Asia, ke Afrika, dan termasuk datang ke Indonesia di tahun 94 ya, abi-abi kita pertama kali datang ke Indonesia. Dan itu semuanya berasal dari mana? Berasal dari ceramah OJ Effendi. Jadi ceramah-ceramah OJ Effendi yang dilakukan di tahun 80-an, 90-an, seperti itu, yang intinya adalah membahas tentang krisis. Krisis apa? Krisis moral tadi yang kita bilang. Degradasi moral yang terjadi di masyarakat. Nah, itu latar belakangnya. Akhir-akhir ini dunia Islam tengah mengalami krisis luar biasa yang menyerang hampir seluruh sendi kehidupan kaum muslimin. Mulai dari akidah, akhlak, pola pikir, pendidikan, produktivitas, tradisi, budaya, bahkan hingga ranah sosial politik, tak ada yang luput dari krisis ini. Jadi sudah jelas ya, di sini pemikiran awal OJ Effendi bahwa dunia ini sedang krisis, dunia Islam terutama ya. Di masa lalu, umat Islam telah berhasil membangun sistem pemerintahan paling sempurna. Nah, ini selalu ciri khas dari pembahasan OJ Effendi. Ciri khas dari pembahasan OJ Effendi adalah setiap beliau menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan kekinian. Nah, ini kita anggap ini masih sangat relevan ya dengan kondisi kita saat ini, di mana dunia kita, terutama dunia Islam ini masih mengalami krisis. Ini masih sangat relevan sekali. Selalu OJ Effendi ketika membahas sesuatu yang kekinian itu digabungkan atau disambungkan dengan zaman Rasulullah SAW. Lalu beliau mengambil contoh-contoh dari para sahabat Rasulullah dan para tabid dan tabiin dari Rasulullah sendiri, contoh-contoh yang diambil. Beliau selalu menyerangkan zaman asri sa'adah atau zaman yang bahagia, penuh dengan kebahagiaan, atau zaman di mana pemerintahan di sini sempurna. Mungkin hampir dikatakan tidak ada celah buruknya. Itulah zaman di mana kita harus mengambil contoh, mengambil ilham dari situ, bagaimana bisa kita kembali seperti zaman seperti itu, tetapi dengan cara yang sesuai dengan zaman kita sekarang. Nah, itu selalu OJ Effendi menyambungkan, memberikan koneksi antara zaman kebahagiaan, zaman Rasulullah SAW dengan zaman sekarang. Nah, bagaimana kita bisa menyambungkannya? Itu yang biasanya dibahas OJ Effendi. Di masa lalu, umat Islam telah berhasil membangun sistem pemerintahan paling sempurna yang pernah ada dalam sejarah manusia. Jadi yang pernah ada dalam sejarah manusia, yang paling sempurna pada zaman Rasulullah SAW. Sebuah sistem pemerintahan yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Selama sekian abad, umat Islam menjadi umat yang paling teguh dalam berpegang pada agama mereka, serta menjadi umat yang paling luhur akhlaknya. Ya, ini intinya ini berpegang pada agama dan luhur akhlaknya. Tapi ada lagi di situ, dan paling sempurna kebudayaannya. 3 hal ini yang harus kita camkan, bahwa kalau kita ingin kembali ke zaman tersebut, berarti ada nilai-nilai yang kita harus pegang. Apa saja itu? Yang pertama adalah berpegang kuat pada agama. Ya. Jadi agama tidak boleh dihilangkan kalau kita ingin kembali ke masa kejayaan zaman Rasulullah. Lalu yang kedua, akhlak diutamakan. Luhurnya akhlak diutamakan. Lalu yang ketiga,
kebudayaan juga tidak boleh dilupakan. Ya mungkin kebudayaan di sini maksudnya adalah kebudayaan Islam sudah pastinya. Nilai-nilai budaya yang berakar dari nilai-nilai Islam sudah pastinya. Nah, ketiga hal ini yang perlu kita cermati ini dalam kita mendidik anak-anak kita juga, berarti ini kita masuk ke aplikasinya ya. Dalam kita mendidik anak-anak, berarti ketiga hal ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita bisa membuat mereka tetap berpegang pada agamanya. Artinya apa? Ibadah mereka harus baik. Bagaimana kita bisa membuat ibadah mereka sebaik mungkin. Sesempurna mungkin. Kalau yang muslim, wudhunya sesempurna mungkin, sholatnya sesempurna mungkin, doanya sesempurna mungkin. Yang non-muslim ya tergantung ibadah mereka seperti apa. Kita dorong mereka untuk ibadah sesempurna mungkin. Lalu yang kedua, akhlaknya harus kita jaga. Akhlak dari anak-anak ini. Akhlaknya termasuk sikapnya, moral. Jadi akhlak itu kan beda dengan karakter ya. Kemarin waktu di seminar kita ada yang bertanya, apa bedanya karakter dan akhlak? Ada yang bisa membedakan apa karakter dan akhlak? Nggak ada ya. Karakter itu artinya apa ya? Nilai kejiwaan yang ada di dalamnya, yang ada di dalam diri manusia, yang ada pada manusia itu karakter. Tetapi kalau akhlak adalah yang dilakukan manusia. Kalau yang ada di dalam manusia itu karakter. Jadi misalnya karakternya baik gitu. Karakternya baik nanti akan menyebabkan akhlaknya baik gitu. Jadi yang ada di dalam diri manusia itu karakter, tetapi yang keluar yang bisa dilakukan atau yang terlihat adalah akhlaknya. Nah, itu yang kita coba kita coba ajarkan di anak-anak kita, penanaman karakter kita bilang kan, kita tanamkan karakternya supaya menjadi akhlak yang baik nantinya. Lalu kebudayaan juga tidak boleh dilupakan. Kita berada di sebuah negara yang menjunjung tinggi kebudayaan, nah itu juga kita tidak boleh lupakan. Baik kebudayaan kita sebagai negara Indonesia, kita berada di negara Indonesia, maupun kebudayaan kita misalnya lokal, kita berada di Kalimantan Selatan, berarti nilai-nilai kebudayaan Kalimantan Selatan juga harus kita tanamkan di anak-anak. Sudah pastinya nilai-nilai kebudayaan yang berakar pada agama kita. Tidak atau bukan nilai budaya yang tidak berakar dari agama kita. Oke, jadi 3 hal itu mungkin yang bisa kita ambil di sini. Semua keunggulan itu membuat mereka layak menjadi pemimpin dunia dengan wawasan mereka yang sangat luas dalam bidang politik, sosial, dan pemikiran. Jadi kalau ketika ketiga hal ini paling tidak mereka sudah dapat, sesuatu kita sudah dapatkan, maka mereka akan menjadi pemimpin nantinya, pemimpin yang kita dambakan, yang kita inginkan kan, anak-anak yang mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan yang seperti ini, yang memegang teguh agama, yang baik akhlaknya, dan memegang teguh budaya. Semua itu dapat terjadi karena dulu umat Islam selalu menjalankan syariat Islam tanpa cacat dengan keluhuran akhlak dan rasionalitas yang matang, hingga mereka pun mengungguli semua umat lain di sepanjang sejarah manusia. Jadi ditekankan lagi di sini bahwa semua itu bisa terjadi karena adanya syariat Islam yang dilaksanakan dengan sempurna. Pada masa keemasan itu, kaum muslimin mampu melebarkan sayap kekuasaan mereka dengan menggunakan 3 hal, yaitu inspirasi, rasionalitas, dan pengalaman. Nah, ini penting. 3 hal ini yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu untuk melebarkan sayapnya, ataupun untuk menebarkan kebaikan. Jadi melebarkan sayap kekuasaan ini, di saat sekarang kita harus mengartikannya menebarkan kebaikan. Bukan saatnya kita untuk sekarang berperang bagaimana menginvasi negara lain supaya menjadi muslim. Jihadnya bukan seperti itu sekarang, tetapi jihad kita adalah dengan pendidikan sekarang. Dengan cara apa? Melebarkan sayap kita itu dengan cara menebarkan kebaikan, sudah pastinya. Nah, jadi harus kita artikan seperti itu, melebarkan sayap kekuasaan di sini pada zaman dulu. Di zaman sekarang, maka melebarkan sayap kekuasaan adalah dengan menebarkan kebaikan. Caranya seperti apa? Nah, caranya yang tidak berubah dengan inspirasi, rasionalitas, dan pengalaman. Maksudnya apa? Inspirasi adalah teladan. Ya. Artinya teladan itu harus ada pada dirinya sendiri, lalu tidak selesai pada dirinya, harus bisa mencerminkan ataupun mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya. Teladan kan model artinya ya, siswa teladan itu role model student, artinya siswa yang menjadi teladan.
Sesuai menjadi teladan artinya dia baik dirinya sendiri dan bisa mengajak kebaikan kepada orang lain. Ataupun kebaikannya itu bisa dicontoh oleh orang lain. Ketika orang lain, siswa lain melihat dia, akan mencontoh dia, akan mengikuti dia. Nah, itu yang harus kita perhatikan di sini. Berarti kalau kita ingin menebarkan kebaikan, tadi saya bilang melebarkan sayap di sini artinya menebarkan kebaikan. Kalau kita ingin menebarkan kebaikan, maka yang perlu kita lakukan adalah kita menjadi toladan. Kita menjadi inspirasi. Baik toladan bagi diri sendiri dan toladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, rasionalitas. Harus rasional. Rasional artinya apa sih? Kalau dalam bahasa, apa rasional? Masuk akal nih. Ya, rasional masuk akal ya. Artinya bisa dilakukan gitu kan. Artinya logis. Iya nggak? Suatu yang rasional itu logis dan apa ya? Selain logis juga rasional itu. Karena kalau logis saja sebenarnya tidak cukup. Anak remaja di seusia anak-anak siswa kita, anak SMA itu banyak berpikirnya hanya logisnya saja. Tetapi logis adalah dasar dari rasionalitas. Hanya dasarnya saja. Berarti mereka hanya berpikir dasarnya saja, tetapi tidak berpikir lanjutannya. Yang penting adalah harus logis dan rasional. Artinya logis, pemikirannya benar, dibangun dengan cara yang benar, cara yang logis, yang logical. Kan kalau kita belajar scientific method kan salah satu untuk mengikuti step dalam scientific method kan harus membuat hipotesis kan, dan hipotesis itu kan harus logis, berdasarkan fakta. Artinya logis, tetapi logis itu tidak cukup, harus rasional. Rasional artinya apa? Harus bisa dilakukan. Kadang kita berpikir logis tetapi sulit untuk dilakukan. Nah, itu tidak rasional berarti. Nah, begitu juga dalam kita di sini melakukan tugas kita menebarkan kebaikan. Berarti selain harus logis, itu juga harus rasional. Artinya harus bisa kita lakukan. Jangan hanya kita berkhayal saja dengan idealisme yang kadang-kadang tidak rasional. Logis memang tetapi tidak rasional. Nah, di sini kata yang digunakan oleh Effendi adalah rasionalitas yang artinya harus kita bisa lakukan. Lalu pengalaman. Nah, ini pengalaman juga penting. Nah, pengalaman ini kita bisa ambil dua. Artinya adalah kita melihat pengalaman dari orang-orang yang sudah melakukan ini sebelumnya. Kita banyak mengambil inspirasi, mengambil teladan dari mereka, mengambil wejangan ataupun nasihat dari mereka. Itu bisa kita lakukan. Dan yang kedua adalah pengalaman dari zaman Rasulullah. Kembali lagi ke zaman tadi, zaman kesempurnaan atau zaman kebahagiaan. Di sana semua hal sudah terjadi dan kita tinggal mengambil saja, menginterpretasikan pada zaman tersebut, kita interpretasikan ke zaman kita. Nah, itulah pengalaman yang dimaksud di sini. Lanjutkan. Dengan tiga hal itulah, dulu kaum muslimin menguasai wilayah yang sangat luas yang terbentang dari pegunungan Piren sampai Samudra Hindia, dari Kazan sampai Somalia, dan dari Poitiers sampai tembok besar Cina. Tapi alih-alih menguasai bangsa-bangsa yang mendiami seluruh kawasan tersebut, kaum muslimin justru menerapkan sebuah pemerintahan ideal yang menjadikan dunia sebagai salah satu dimensi dari kehidupan akhirat. Jadi di sini alih-alih di sini kata ada yang kasih tanda kutip menguasai, berarti ini kata ini penting, perlu kita bahas. Kenapa kata itu dikasih kata kutip? Karena kata-kata menguasai itu artinya menjajah, artinya dikuasai, dijajah gitu kan. Nah, pada saat itu, karena kan di sini kan konteksnya adalah melebarkan sayap kekuasaan ya. Pada saat itu melebarkan sayap kekuasaan bukan menjajah, bukan menguasai, tetapi membuat dimensi kehidupan orang-orang yang ada di daerah tersebut untuk berubah dari dimensi dunia menjadi dimensi akhirat. Nah, berarti dalam konteks kita sekarang, kalau kita ingin menebarkan kebaikan, berarti caranya bukan kita menguasai anak tersebut, bukan dengan kamu harus ngikutin saya nih, gini.
Ini ada aturannya nih, kamu ikutin saya. Bukan begitu caranya. Itu cara begitu itu artinya cara menguasai. Nah, itu juga cara juga, tapi bukan cara kita. Bukan kita yang sebagai pembina di sini yang melakukan itu. Itu ada yang melakukan nanti kalau di sekolah ya ada kepala sekolahnya, ada disiplinnya, ada gurunya. Tapi kita sebagai pembina, orang yang mau membina, berarti caranya bukan menguasai, tetapi pendekatan eh, lebih tepatnya ya, pendekatan bukan menguasai. Pendekatan dengan cara apa? Memberikan pemahaman bahwa dimensi yang mereka pikirkan itu dimensi dunia, tetapi harus dirubah dimensinya menjadi dimensi akhirat. Jadi harus dirubah pemahaman anak-anak supaya kita bisa menguasai mereka, ya, tanda kutip menguasai mereka, supaya kita bisa memberikan inspirasi kepada mereka, supaya kita bisa mengarahkan mereka, membina mereka. Berarti pemikiran mereka kita harus rubah, bukan dengan cara kekerasan, dengan aturan, tetapi dengan pendekatan bagaimana supaya mereka bisa berpikir mentransformasikan pikiran yang hanya pada konsep duniawi saja berubah menjadi akhirat. Jadi kalau misalnya mereka belajar gitu, kalau belajar hanya berpikir pada duniawi, akhirnya yang terjadi adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan agama kita, tidak sesuai dengan budaya kita, itu yang terjadi akan sangat mudah terjadi. Kalau mereka belajar hanya mengejar prestasi, nah ini banyak yang terjadi di siswa Banua. Siswa Banua kan karena siswa-siswanya adalah siswa-siswa pilihan semuanya. Ya, di sini kebanyakan adalah alumni dari sekolah Banua. Mohon maaf, tapi inilah yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Ini yang kita rasakan. Karena di sini siswa-siswanya berprestasi, terkadang ada persaingan. Persaingan itu yang membuat segala macam cara itu bisa dilakukan. Yang akhirnya mereka melupakan nilai-nilai agama, melupakan nilai-nilai budaya, melupakan nilai-nilai akhlak baik yang harusnya ada pada diri mereka. Nah, ini akan menjadi catatan penting bagi kita ya. Mungkin teman-teman di sini alumni juga merasakan karena persaingan begitu ketat sehingga hal-hal tersebut bisa terlupakan. Akhirnya apa? Akhirnya pemikiran duniawi yang main, bukan akhirat lagi. Jadi yang penting saya nilai bagus, yang penting saya bisa mengalahkan teman saya, yang penting saya bisa naik peringkat di kelas, itu yang terjadi. Tidak memikir apa manfaat ilmu yang akan didapatkan, apakah ilmu itu akan berkah buat saya, apakah ilmu saya ini bisa saya manfaatkan untuk kebaikan, tidak berpikir seperti itu, tapi yang dipikirkan adalah prestasi. Prestasi yang sifatnya keduniawian. Nah, itulah yang harus kita rubah, teman-teman. Pemikiran-pemikiran seperti ini yang sering terjadi di anak-anak kita, itu kita harus rubah. Mereka jangan hanya memikirkan duniawi, tapi yang lebih penting lagi adalah dimensi akhiratnya. Nah, makanya kita di asrama Sohbet itu sering banyak membahas tentang ilmu-ilmu agama, karena memang tadi kan dasarnya kita lihat di sini berpegang pada agama, dan kita sering membahas tentang akhlak. Tetapi kita juga tidak melupakan kebudayaan kita, gitu kan? Tetapi itu semuanya kita lakukan, intinya adalah untuk merubah supaya pemikiran mereka tidak hanya berpikir duniawi, gitu, tetapi ada dimensi akhirat yang harus kita masukkan ke dalam diri mereka, yang harus kita tanamkan. Nah, pada saat itulah kita bisa menguasai, dalam tanda kutip, menguasai anak-anak kita. Tetapi bukan menguasai dengan aturan, tetapi dengan pendekatan. Hebatnya semua itu terjadi ketika bagian dunia lain tenggelam dalam kegelapan. Sungguh menyakitkan ketika kita dapati saat ini seluruh dunia kembali jauh dari nilai-nilai Islam yang telah mengangkat harkat manusia selama berabad-abad. Nah, ini tadi yang masuk, ini yang dijelaskan ini adalah krisisnya itu ini. Krisisnya ini sungguh menyakitkan ketika dunia Islam, bukan hanya dunia, seluruh dunia di sini, seluruh dunia sudah jauh sekali dari nilai-nilai Islam yang ada pada zaman sebelumnya. Kini manusia kembali terbelenggu dalam kebodohan, dekadensi moral, klinik, dan hedonisme yang hanya ingin memuaskan syahwat jasmani. Inilah dimensi duniawi manusia. Dimensi duniawi manusia yang tadi kita bahas, yang harus kita rubah ini. Kebodohan, dekadensi moral, klinik, hedonisme, itu semuanya lebih ke arah duniawi. Ini yang terjadi, dan OJM dibilang di sini, kita harus bisa merubah dimensi ini menjadi dimensi akhirat.
Gitu. Saat ini umat manusia sedang terbenam dalam kegelapan yang parah. Mereka bingung bagai ayam kehilangan induk atau laksana biji-biji tasbih yang lepas dari tali perangkainya. Nah, ini membuat motivasi. Kan saya bilang tadi, ini semuanya dilakukan di tahun 90-an, awal 90-an. OJF ini mengatakan seperti ini kepada murid-muridnya, pada para simpatisannya, orang-orang yang mendengarkan beliau. Artinya, orang di dunia sana sekarang ini seperti ayam yang kehilangan induknya, seperti tasbih yang putus talinya. Artinya apa? Berserakan, dekadensi moral, apalagi kebodohan, perpecahan itu ada di mana-mana. Maka ayo kita sama-sama rubah ini. Itulah yang diajak oleh Oja Effendi. Saat ini umat manusia sedang tertindas di bawah kaki kekuatan yang tak kasat mata. Nah, ini penting nih. Kekuatan yang tak kasat mata. Maksudnya apa nih teman-teman? Ada yang bisa memahami apa kekuatan yang tak kasat mata? Ayo coba. Bisa dengan kata atau kalimat. Kita coba berpikir sama-sama. Ini bisa banyak maknanya, makanya tuliskan di chat to everyone, sehingga semuanya bisa lihat. Apa teman-teman memahami kekuatan yang tak kasat mata ini? Ini bisa bermacam interpretasi nih. Saya istirahat dulu sebentar, minum. Teman-teman tuliskan. Apa kira-kira kekuatan yang tak kasat mata ini? Belum ada yang menulis? Bingung kan? Keluarkan aja apa yang dipikirkan teman-teman, nggak masalah. Tidak ada salah dan benar ini bukan pertanyaan kimia atau fisika, tetapi ini kita sama-sama brainstorming sehingga banyak hal yang bisa kita ambil itu. Saya sudah ada satu di kepala saya, tapi saya mau yang lain gitu. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa dipahami oleh teman-teman. Ada dua malah di kepala saya. Globalisasi, good. Hana, terima kasih. Kekuatan itu juga suatu kekuatan yang globalisasi, yang tak kasat mata, betul sekali. Apalagi kira-kira? Oke. Hawa nafsu, jet. Nurul Ablah. Ini yang saya pikirkan pertama. Saya bilang tadi ada dua di pikiran saya. Hawa nafsu, betul. Salah satunya itu. Yang kedua, ataupun yang lainnya, mungkin teman-teman yang lain punya ini. Oke, satu orang lagi kita tunggu sebelum kita bahas supaya 3 orang nih ganjil berkah insyaallah. Globalisasi hawa nafsu, kira-kira apa lagi kekuatan yang tak kasat mata ini? Ya, yang lain bingung ya. Oke, kita coba bahas. Saya setuju dua-duanya, globalisasi, hawa nafsu itu juga menjadi sebuah apa ya, kekuatan yang tak kasat mata, atau bisa kita bilang nih kalau globalisasi itu berhubungan dengan apa? Dengan dunia yang sedang kita tempati sekarang ya, dunia global. Nah, dunia global itu akan membawa apa? Akan membawa globalisasi, yang artinya globalisasi itu nilai-nilainya kadang-kadang apa ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai agama kita. Tapi sebenarnya semua nilai-nilai globalisasi itu bisa kita sesuaikan dengan nilai agama kita. Kan tadi bilang ya, artinya agama Islam adalah rahmatan lil alamin, artinya global. Harusnya nilai-nilai globalisasi tadi bukan justru akan menindas kita. Ya, kan di sini bilang tertindas ya, di bawah kaki gitu.
Tapi memang kenyataannya, benar yang dibilang Hanabla, bahwa globalisasi sekarang itu yang menindas kita. Tetapi seharusnya tidak. Seharusnya globalisasi itu harus bisa kita pahami lebih mendalam sehingga bisa sesuai dengan agama kita. Semua nilai yang ada di dunia ini, itu kita bisa melihatnya dari perspektif agama Islam, yang dasarnya agama Islam. Sehingga kalau orang yang punya dasar agama Islam yang kuat, apapun itu akan bernilai baik. Saya kasih contoh satu. Kemarin waktu GOP, waktu ada seminar kemarin, itu saya kasih materi, dan ada yang bertanya mengenai mengenai ada satu teman katanya yang suka membaca ideologi kekirian. Ya, ideologi kekirian. Maksudnya apa ideologi kekirian? Yaitu suka membaca Marxisme, Leninisme, komunisme. Nah, itu kan kadang-kadang itu akan ada manfaatnya, kadang-kadang juga berbahaya. Tergantung pondasinya. Kalau pondasi agamanya sudah kuat, mereka akan belajar Marxisme, Leninisme, komunisme, itu akan ada manfaatnya. Karena semua ideologi itu juga, walaupun ideologi kekirian itu ada nilainya. Ada nilainya yang baik yang bisa kita ambil. Tidak semuanya jelek. Komunisme misalnya, mungkin jeleknya karena dia tidak menerima agama, kan agama itu candu katanya. Itu jeleknya, tapi kan nilai komunalnya itu penting sekali kan. Komunal itu artinya kebersamaannya. Bahkan saya baca kemarin di salah satu artikel tentang tentang pandemi, dikatakan di situ penulis mengatakan bahwa sebenarnya pandemi ini sekarang ini kebangkitan dari komunisme gitu. Bisa diatasi pandemi ini dengan bangkitnya komunisme. Kenapa? Karena perlunya komunisme kan artinya kalau dalam politik itu kan negara itu yang memegang siapa? Yang memegang pemerintah kan. Jadi diatur oleh pemerintah seperti Cina ya kan. Cina kan komunis gitu kan. Jadi sangat diatur dengan pemerintah. Dan apa yang dilakukan sekarang PSBB itu sebenarnya kan salah satu interpretasi dari komunisme sebenarnya, kata penulis ya, walaupun ya kita nggak setuju juga. PSBB artinya apa ya, pemerintah harus bilang apa gitu, rakyatnya harus mengikuti. Nah sebenarnya kata penulis gitu, kalau ideologi komunis itu bisa dijalankan dengan baik, pandemi ini bisa diatasi dengan baik katanya. Nah itu satu perspektif lain. Artinya apa? Ada nilai-nilai baik juga sebenarnya dalam ideologi yang kita bilang kekirian ataupun yang tidak sesuai dengan agama. Mungkin jeleknya itu karena tidak mengakui agama, tidak mengakui Tuhan, mungkin ateis gitu kan. Tetapi ada nilai-nilai baiknya gitu. Yang penting adalah pondasinya yang penting. Kalau pondasi kita sudah kuat, kita bisa melihat hal-hal yang menurut orang lain tidak sesuai dengan agama kita, tetapi kita bisa mengambil poin-poin pentingnya. Nah begitu juga globalisasi. Kalau kita bicara globalisasi, memang sekarang kalau kita mengikuti seakan-akan globalisasi itu tidak sejalan dengan agama kita. Tetapi ternyata kalau kita mengambil hikmahnya, globalisasi itu penting sekali. Dan sangat urgent kita pelajari. Bahkan di Cambridge ada satu pelajaran namanya Global Perspective. GP disebutnya. Saya pernah tulis juga di salah satu artikel saya itu tentang GP. Saya pernah tulis artikel di blog saya, judulnya seperti ini. Dulu di K13 kan ada yang namanya STEM sama ini ya, HATS ya, hard question ya, teman-teman yang belajar tahu ya, hard question dan STEM atau pembelajaran yang berbasis kepada sains, teknologi, engineering, dan matematik. Saya bilang sekarang perlu lagi namanya GP. GP adalah Global Perspective. Global Perspective artinya apa? Semua pelajaran itu harus bisa melihat sisi pelajaran dari sisi globalnya, perspektif globalnya. Nah, perspektif global itu ada 3 macam perspektif global. Ada dari pribadinya, perspektif lokalnya, dan perspektif dunia. Itu global perspective namanya. Jadi kalau kita melihat sekarang misalnya tentang pandemi, kalau kita belajar biologi, mengajarkan virus, ataupun topik lain, semuanya bisa disangkut pautkan dengan global perspective. Apalagi kalau belajar biologi yang topiknya virus, itu kan sangat pas sekali kan. Berarti dia harus menyangkut pautkan dan melihat dunia itu bicara tentang virus ini apa sih? Banjarmasin ini bicara tentang virus ini apa sih? Dan saya sendiri, menurut saya virus ini apa gitu. Dan 3 hal ini
secara pribadi, secara lokal, dan secara dunia, itu digabungkan menjadi satu kesatuan, itulah yang namanya global perspective. Dan itu menjadi hal yang positif. Jadi globalisasi di sini tidak selalu bermakna negatif ya, tergantung dari kita bagaimana menggunakannya. Nah, hawa nafsu ini yang penting dalam agama kita, ada musuh yang paling yang paling susah kita lawan, yaitu hawa nafsu kita. Jadi kekuatan yang tak kasat mata, yang benar sekali nih, hawa nafsu udah tidak kelihatan, dan itu yang akan menindas kita, kekuatan hawa nafsu. Ada satu lagi tadi saya bilang, salah hawa nafsu, ideologi, pemikiran. Jadi kembali lagi ke pemikiran, itu kadang-kadang pemikiran yang di kepala kita ini tak kasat mata, kita berpikirnya seperti apa, itu kadang-kadang bisa menindas kita. Dan itulah tantangan kita, terutama tantangan kita mengajar di SMA Banua, teman-teman. Ataupun teman-teman jadi pembina asrama di SMA Banua, tantangannya itu. Kenapa? Karena tadi kembali lagi, anak-anak di sini anak-anak pilihan yang sudah melewati berbagai macam seleksi, sehingga tingkat intelektualitasnya bisa dibilang di atas rata-rata. Nah, pada saat tingkat intelektualitas di atas rata-rata, berarti tantangan kita sebagai pembina atau pengajar juga harus bisa mengimbangi mereka. Nah, oleh karena itu pemikiran mereka kadang-kadang harus kita coba luruskan. Yang tidak lurus ya, ataupun yang salah, kita coba luruskan. Dan itu sulit, karena melawan orang-orang yang sudah terseleksi, yang sudah di atas rata-rata. Nah, itulah pemikiran juga kadang-kadang bisa menjadi manusia itu tertindas. Karena pemikiran yang salah sudah pastinya ya. Jadi kalau kita pahami seperti itu, hawa nafsu, pemikiran, ataupun globalisasi yang secara negatif kita artikan, itu semuanya bisa menindas kita. Mereka tertekan, terguncang, lemah, tak berdaya, remuk, redam, centang, perenang, dikoyak kuasa jahat. Mereka semua kebingungan. Bahkan ketika mereka mendendangkan lagu-lagu kebebasan, dada mereka sesak, terhimpit berbagai kesulitan. Setiap manusia muncul sebagai egois yang merana. Satu-satunya ucapan yang mampu mereka teriakan dengan lantang hanyalah propaganda perlawanan terhadap Tuhan. Dan akhirnya ini, karena nafsu, kalau kita artikan itu nafsu ya, ataupun hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri kita, pemikiran yang negatif, nafsu yang negatif, atau tadi globalisasi yang negatif, kalau ini hal-hal yang negatif, semuanya itu memang mereka lakukan dengan kebebasan, dengan kegembiraan. Bukan ujian ini mengatakan disini mendendangkan lagu kebebasan, kegembiraan, tetapi sebenarnya mereka dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan di mana ada sesuatu yang membuat mereka tidak enak gitu. Dan akhirnya membawa mereka kepada propaganda perlawanan terhadap Tuhan. Nah, propaganda ini arahan negatif ya, propaganda itu. Pemikiran yang mengarahkan seorang untuk berpikir negatif. Akhirnya propagandanya adalah melawan eksistensi Tuhan. Akhirnya, yang tadi, keinginan kita untuk merubah dimensi kehidupan mereka ke dimensi akhirat itu semakin sulit kita lakukan. Berarti di zaman sekarang ini berarti kita semakin sulit untuk bisa melakukan itu. Kenapa? Ya tadi, karena sudah adanya kekuatan yang tak kasat mata itu yang begitu kuat, yang akhirnya membawa propaganda perlawanan terhadap Tuhan. Padahal mereka sendiri selalu terhimpit kesulitan yang berat karena tak mampu membebaskan diri dari cengkraman ideologi sesat, tak terkecuali ketika mereka hanya bergerak sedikit saja. Namun tampaknya, nah ini ada lanjutannya, namun tampaknya keterpurukan yang telah berlangsung sekian lama ini tidak akan terus berlanjut. Nah, ini juga salah satu ciri khas dari sohbet-sohbetnya Hujai Effendi. Salah satu ciri khas dari ceramahnya Hujai Effendi. Ini yang harus kita ambil teman-teman ya. Tadi saya bilang beberapa ciri khas ya. Pertama, ciri khasnya adalah selalu bicara tentang dunia Islam yang krisis. Lalu tadi kita bilang di situ mengajak orang-orang untuk bisa memperbaiki ini, kita bangun generasi dengan pendidikan. Lalu setelah itu, kenapa kita harus membangun gitu? Ojek ini memiliki gambaran dunia itu sekarang seperti ini loh. Dunianya yang yang porak-poranda lah. Kan di Alenia ini kita bilang ya, centang-perentang atau JFND, yang tidak jelas arahnya kemana. Di sini ya. Karena apa? Karena tadi adanya kekuatan yang tidak kasat mata itu yang tidak bisa kita lawan. Dan tetapi setelah menjelaskan itu semuanya, OJF ini tidak pernah menghabiskan harapan seseorang. Itu yang selalu menjadi kunci kita untuk berjuang, untuk terus bisa berdiri,
untuk bisa teguh melaksanakan tugas kita. Kenapa? Selalu ada harapan yang diberikan oleh OJ Effendi. OJ Effendi mengatakan di sini, semua itu tidak akan terus berlanjut. Ada saatnya kita bisa memperbaiki itu semuanya. Walaupun para perampok bergentayangan di mana-mana, walaupun kebiasaan memakan uang hasil korupsi masih sulit dihilangkan, namun umat Islam yang jumlahnya mencapai 1/5 dari populasi penduduk dunia sedang berjuang untuk bangkit. Makanya buku ini dikasih judul Bangkitnya Spiritualitas Islam. Karena dari ini ya, umat Islam sekarang sedang berjuang dan bangkit di seluruh penjuru dunia. Umat Islam berusaha membebaskan diri dari penjajah terkutuk tersebut. Yang tadi ya, nafsu tadi ya, ataupun kekuatan yang tak kasat mata itu. Nah, tadi saya bilang di awal teman-teman, ketika kita bicara OJ Effendi selalu melihatnya dari perspektif Islam. Berarti OJ Effendi akan menggunakan kata umat Islam di sini. Tetapi harusnya kita di sini, kita mengartikan di sini, kita yang sedang berjuang ini bukan hanya untuk Islam, tetapi untuk kemanusiaan. Jadi kita untuk kemanusiaan berusaha membebaskan semua orang. Nanti siswa kita ada yang beragama Islam, ada yang selain Islam. Itu juga masuk ke dalam ranah kita untuk bisa memperbaiki itu. Tak selangkah pun mereka surut dari perjuangan itu, walaupun setiap hari ada saja musibah yang menimpa mereka. Walaupun setiap hari ada saja kejadian yang memaksa mereka memutuskan hubungan dengan Allah serta memupuskan cita-cita luhur yang mereka miliki. Nah, ini paragraf ini menunjukkan bagaimana OJ Effendi memberikan perspektif bahwa kita harus berjuang dan kita punya harapan untuk bisa memperbaiki itu semuanya. Umat Islam seperti kitalah yang telah berabad-abad menghirup atmosfer hadis Rasulullah. Nah, ini karena masuk ke zaman Rasulullah SAW. Kebenaran selalu unggul dan tidak ada yang mengunggulinya. Dan kita selalu memiliki pandangan terbuka berkat ayat Allah yang berbunyi, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Intinya di sini adalah kebenaran akan selalu unggul kalau kita yakin dengan apa yang kita lakukan itulah benar, insya Allah kita akan selalu unggul. Dan kalau kita yakin dengan itu semuanya, maka kita akan mencapai kesudahan yang baik. Artinya kita akan mencapai hasil yang akan baik. Jadi pertama di sini yang harus kita tanam ada keyakinan dalam diri kita bahwa kita melakukan hal yang benar. Bahwa kita menghirup atmosfer yang benar gitu. Nah, makanya satu yang perlu kita tanamkan ketika kita jadi pembina asrama adalah ya saya melakukan tugas ini untuk kebenaran dan saya yakin ini yang benar gitu. Kalau teman-teman tidak yakin melakukan tugas-tugas teman-teman misalnya sohbet ataupun bicara one on one dengan anak-anak atau menjaga etik, kalau teman-teman tidak yakin bahwa apa yang teman-teman lakukan adalah untuk kebenaran, teman-teman tidak akan sampai kepada kesudahan yang baik. Maka untuk menjadi sukses, untuk bisa mendapatkan kesudahan yang baik, nah kesudahan yang baik ini banyak maknanya ya. Baik itu bukan berarti harus yang pertama, atau yang utama, atau yang juara, atau yang paling tidak. Yang paling itu bukan berarti baik. Tetapi yang baik untuk diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu membutuhkan apa? Membutuhkan kebenaran. Dan kita harus yakin terhadap apa yang kita lakukan. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa, termasuk dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Nah, ini yang paling susah ya, kondisi yang paling sulit. Semua itu dapat terjadi karena Islam selalu sejalan dengan naluri manusia. Nah, ini kan yang kita bilang di awal kan, Islam itu sebenarnya sejalan dengan manusia. Jadi tidak bicara agamanya apa, tetapi kita bicara manusia. Yang kita bimbing, kita bina manusia. Berarti kan Islam itu sejalan dengan apa yang harusnya kita berikan kepada mereka. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah takut mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak yang non-muslim. Tetapi caranya yang harus benar. Ya, yang non-muslim kalau teman-teman ajarkan hadis, langsung Rasulullah bersabda ya nggak nyambung. Tetapi dengan cara yang berbeda. Nilai-nilainya yang kita ajarkan, bukan isinya. Yang untuk yang muslim jelas kita bisa ajarkan langsung hadisnya seperti ini ayat Al-Quran seperti ini. Tapi untuk yang non-muslim, nilai-nilai tersebutlah yang harus kita ajarkan. Sudah jam 12 ya? Kita masih panjang nggak ini?
sedikit ya. Kita selesaikan aja kalau gitu. Semua itu dapat terjadi karena Islam selalu sejalan dengan naluri manusia serta selalu berusaha mewujudkan manusia seutuhnya yang sempurna baik secara fisik maupun mental. Selain itu, Islam adalah satu-satunya agama yang selalu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ini juga penting, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Saya tidak ada waktu lagi untuk tanya-tanya karena ada seminar sekarang jam 12 untuk guru-guru. Jadi saya baca aja, nanti teman-teman bisa menginterpretasikan sendiri ya, bisa membahas di dalam diri teman-teman sendiri apa yang dimaksud dengan OJM di sini. Kita tidak pernah menyerah ataupun frustasi. Bagaimana tidak, sementara kita lihat Islam bergerak di seluruh penjuru dunia dalam segala bidang kehidupan. Dari Amerika Serikat sampai dataran Asia, dari kawasan Skandinavia sampai Australia, umat Islam benar-benar sedang sibuk berjuang. Jadi di sini masih memberikan semangat buat kita untuk berjuang dan tidak memutus harapan kita bahwa kita bisa melakukan itu semuanya. Saat ini kita dapat melihat fakta bahwa dengan segala upaya yang dilakukan orang-orang Kristen dengan berbagai organisasi dan sekte mereka yang beraneka ragam, mereka tidak pernah berhasil mendapatkan perhatian dunia sebesar yang terjadi terhadap kaum muslimin. Dalam setiap tahun terdapat ratusan ribu non-muslim yang masuk Islam di semua benua. Padahal mereka tahu bahwa dengan memilih Islam, mereka akan dapat dibuat lapar dan tertindas oleh kekuatan jahat. Dengan segala kondisi ini, yang kita harapkan sekarang adalah, ya, harapkan ya, lagi-lagi harapan di sini penting. Yang kita harapkan adalah sekarang, semoga dalam waktu yang tidak lama lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menggenapi janjinya kepada umat Islam yang telah Dia nyatakan dalam surah Al-Nasr. Semoga panji-panji keimanan dan ketentraman di bawah naungan Islam dapat berkibar di seluruh dunia seperti dulu. Semoga umat manusia di seluruh dunia mau mengakui Islam sebagai sebuah ideologi global. Ini karena yang kita jelaskan ya tadi, ketika saya bilang globalisasi, ternyata Islam itu ideologinya global. Siapapun bisa menerima Islam harusnya ya. Jadi bukan yang negatif, tetapi globalisasi dalam hal positif di sini. Seperti yang selama ini kita impikan, agar setiap manusia dapat mereguk manfaat dari agama suci ini demi memuaskan jiwa mereka yang dahaga. Ini yang penting teman-teman. Kata terakhir ini, kalimat terakhir ini tugas kita. Setiap manusia, tidak mengatakan Muslim dan non-muslim, setiap manusia, setiap siswa kita, baik yang beragama apapun itu, dapat mereguk manfaat dari agama suci ini. Maka kalau kita bisa menginterpretasikan Islam dengan baik, semua agama, semua siswa kita yang beragama pun akan bisa mereguk manfaatnya dan akan memuaskan jiwa mereka. Intinya adalah bagaimana kita merepresentasikannya. Nah, ini adalah gambaran bahwa dunia kita yang sedang hamil tua. Artinya hamil tua itu belum melahirkan kan? Hamil tua kan artinya akan melahirkan. Nah, kalau akan melahirkan berarti melahirkannya itu kita harus doakan supaya lahirnya itu lancar dan menjadi anak yang baik gitu kan. Yang soleh dan soleha. Berarti Islam ini harus melahirkan bukan kemodernan tetapi kemodernan yang berdasarkan agama. Jadi yang dikatakan Ustadz tadi yang pertama, modern melahirkan Islam, Islam melahirkan modern. Tetapi Islam melahirkan modern bukan dengan cara yang tidak baik. Tetapi kita ingin lahirnya itu dengan cara yang baik. Modernitas yang sesuai dengan agama. Yang bisa memadukan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dan ilmu iman dan ketakwaan. Itulah yang kita inginkan. Kelahiran anak yang seperti itu yang kita inginkan. Dan kita sekarang dalam masa hamil tua, maka kita harus siap menyongsong kehadirannya itu. Bagaimana orang yang hamil tua itu menyongsong kelahiran anaknya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh harapan, lalu dengan usaha ya sebaik mungkin supaya lahirnya baik. Nah, begitu juga kita mengharapkan kelahiran generasi yang lebih baik lagi ini, yang lebih baik, yang bisa memadukan antara kemodernan dengan nilai-nilai keagamaan dengan baik. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh HJP di artikel ini, dan juga diharapkan oleh banyak orang di seluruh dunia, dan yang diharapkan oleh agama kita. Insya Allah kita bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Kita tutup untuk kajian minggu ini dan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman.